Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamin Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-114. Ayat yang ke-114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami berikan kepadanya pahala yang besar. Tafsir ayat, maksudnya tidak ada kebaikan pada kebanyakan perkara yang diperbincangkan dan dibicarakan oleh manusia. Lalu bila tidak ada kebaikan padanya, baik karena tidak ada faidahnya seperti perkataan-perkataan yang mubah tapi tidak bermanfaat, ataupun sesuatu yang buruk dan berbahaya semata, seperti perkataan yang diharamkan dengan segala bentuknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat pengecualian dalam firman-Nya, illa man amara bisadaqatin, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, berupa harta atau ilmu atau apa saja yang bermanfaat. Bahkan mungkin saja termasuk ibadah yang sederhana seperti bertasbih, bertahmid, dan semacamnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna bikulli tasbihatin shadaqah, wa kulli takbiratin shadaqah, wa kulli tahmidatin shadaqah, wa kulli tahlilatin shadaqah, wa amrun bil ma'ruf shadaqatun wa nahyu an munkar shadaqah, wa fi bu'di ahadikum shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, dan setiap tahlil itu sedekah. Perintah kepada yang ma'ruf itu sedekah, melarang dari hal yang mungkar itu sedekah, dan pada kemaluan salah seorang di antara kalian bergaul dengan istri adalah sedekah. Diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Au ma'rufin, atau berbuat ma'ruf, yaitu berbuat baik dan ketaatan, serta seluruh perkara yang diketahui dalam syariat dan akal manusia akan kebaikannya. Dan apabila perintah kepada yang ma'ruf dimutlakkan tanpa disertakan dengan kalimat melarang dari yang mungkar, maka secara otomatis melarang dari yang mungkar termasuk di dalamnya. Yang demikian itu karena meninggalkan hal-hal yang dilarang adalah suatu kebaikan, dan juga tidaklah akan sempurna perbuatan baik itu kecuali bila diiringi dengan meninggalkan yang jelek. Adapun bila disertakan, maka ma'ruf ditafsirkan dengan mengerjakan yang diperintahkan, sedang yang mungkar ditafsirkan dengan meninggalkan yang dilarang. Au islahim bainan nas, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Mendamaikan itu tidaklah terjadi kecuali pada dua orang yang saling berselisih dan bertengkar. Perselisihan dan pertengkaran dan saling memusuhi akan mengakibatkan keburukan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat dihindari. Oleh karena itu, syariat Islam menganjurkan untuk mengadakan perdamaian di antara manusia dalam perkara darah, harta, dan kehormatan. Bahkan dalam beragama, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ali Imran ayat ke-103. Dan dalam ayat lain, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain,
maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Al-Hujurat ayat yang ke-9. Dan firman-Nya wasuluhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. An-Nisa 128. Seorang yang berusaha mengadakan perdamaian antara manusia lebih utama daripada seorang yang taat melakukan sholat dan puasa serta sedekah. Seorang pembuat perdamaian, pastilah Allah akan memperbaiki usaha dan perbuatannya. Sebagaimana seorang yang berusaha melakukan kerusakan, maka Allah tidak akan membiarkan perbuatannya terus berlangsung dan tidak pula menyempurnakan tujuannya untuk dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuslihu amalal mufsidin." Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan pekerjaan orang yang membuat kerusakan terus berlangsung. Yunus ayat yang ke-81. Hal-hal seperti ini, apapun yang dilakukan adalah sesuatu yang baik sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengecualian tersebut. Akan tetapi, kesempurnaan pahala adalah menurut niat dan keikhlasannya. Karena itulah Allah berfirman, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan beri kepadanya pahala yang besar. Karena itulah seyogianya seorang hamba hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan perbuatannya hanya untuk Allah pada setiap waktu dan pada setiap bentuk dari bentuk-bentuk kebaikan, agar dengan hal tersebut ia dapat memperoleh pahala yang besar, dan agar ia terbiasa dengan keikhlasan sehingga menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang ikhlas, dan agar Allah menyempurnakan pahalanya baik tujuannya tercapai ataupun tidak, karena niat telah ada lalu diiringi dengan perbuatan yang mungkin diwujudkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.